Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit ya dari taksonomi Bloomnya, sehingga kalian nanti bisa menelaah soal-soal eksponen dan logaritmanya. Nah, telah bentuk soal eksponen dan logaritma ini kan mempunyai tujuan. Kenapa sih kita menelaahnya? Yang pertama itu memberi makna atau arti dari setiap soal-soal pada materi eksponen dan logaritmanya. Kemudian mengkategorikan soal itu sesuai dengan tingkat kesulitan soalnya. Jadi misalnya soal itu masuk ke kategori mudahkah, sedang, atau soal yang sukar gitu kan. Selama ini kan kalian hanya tahu bahwasanya itu adalah soal gitu ya. Nah, tidak tahu klasifikasi atau bagian-bagian itu masuk ke mudah, sedang, atau sukar gitu. Yang penting udah dapat soal gitu aja kan. Kemudian yang ketiga itu mengklasifikasikan soal berbentuk soalnya itu masuk ke kategori si taksonomi Bloom ini apa tidak gitu. Jadi kalau di sini Ibu beri contoh yang menurut taksonomi Bloom yang lama gitu. Menurut pengetahuannya, pemahamannya, analisisnya atau aplikasi dan sampai soal evaluasinya itu C1 sampai C6-nya gitu ya. Nah, untuk contoh soal pengetahuan atau C1, di situ Ibu beri satu contoh yaitu dalam bentuk pangkat, di mana soalnya itu adalah kata kerja operasionalnya itu Ibu beri sederhanakanlah hasil operasi bilangan berpangkat berikut gitu. Nah, untuk yang soal nomor 2-nya, rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut untuk bentuk akarnya. Jadi kata kerja untuk pengetahuan ini apa ya, sederhana dia gitu. Makanya dia masuk ke dalam hanya mengetahui atau hanya untuk melihat pengetahuan saja gitu. Nah, untuk di nomor 3 sama ya Bu ya. Masih ke kategori pengetahuan. Tentukanlah skala. Nah, kalau untuk di soal pemahaman C2, soalnya udah pemahaman gitu ya. Nah, di sini dia sudah naik tingkat lagi. Naik tingkatnya itu, jadi kata kerja operasional yang tadi yang sudah kita bahas, itu kalau bisa diingat ya. Tapi kalau memang belum bisa diingat, ya udah dilihat-lihat lagi gitu ya. Yang mana yang masuk kata kerja soal pemahaman. Jadi di soal pemahaman itu tadi kan ada dia kata kerjanya itu memperkirakan atau soalnya itu menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, menghitung, mengubah, menguraikan, mendiskusikan, mengemukakan, atau yang lainnya lah, nanti bisa dilihat. Jadi di sini masuk ke kategori pemahaman, yaitu dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, sederhanakan bentuknya katanya. Jadi dia ada kata kuncinya lagi gitu, menggunakan sifat bilangan berpangkat. Kalau yang tadi kan nggak ada, ya udah disuruh aja sederhanakan. Berarti bebas gitu kan, mau dengan pengetahuan yang mana yang mereka dapat gitu, yang mereka tahu. Oke. Kemudian nih, hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Nah, ini kategorinya sudah memahami karena di sini kan dia sudah dibentuknya dalam bagian-bagian gitu ya. Paham nggak siswa itu untuk mengerjakannya dimulai dari yang mana gitu. Begitu juga dengan soal yang bentuk akar, kemudian yang soal nomor 6 ini, soal nomor 7 ini logaritma, soal nomor 8-nya, sampai yang sederhanakanlah ini ya. Kemudian ini masuk ke contoh soal penerapan. Nah, ini di sini ada soal nomor 5, 6, dan 7. Ini masuk ke dalam soal penerapan, di mana penerapan itu kata kerja operasionalnya itu nanti bisa dilihat lagi ya. Ini Ibu masih mencontohkan yang taksonomi Bloom yang lama. Jadi kalian nanti akan membahas menurut taksonomi Bloom yang baru. Jadi di sini masuk ke kategori penerapan. Kemudian di contoh soal 8, 9 ini masuk ke kategori menganalisis. Menganalisis itu kata kerjanya itu bisa menganalisis, memecahkan, menyeleksi, menominasi,
atau menguji, menyimpulkan, menemukan, menelaah. Nah, itu masuk ya ke kategori menganalisis. Kemudian di C5 itu evaluasi, C6 mencipta. Nah, di sini bisa masuk di mana evaluasi itu bisa masuk dia ke kategori menyimpulkan, bisa juga dievaluasi. Kategori kata kerja memutuskan juga masuk dievaluasi. Kemudian memilih juga bisa masuk ke kategori evaluasi. Nah, di C6 mencipta, di sini kenapa masuk mencipta? Karena nanti di sini kan soalnya jika 4 log A sama dengan P dan 8 log B sama dengan Q, maka tentukanlah akar pangkat 5 kali akar pangkat 3 B, akar A pangkat 5, akar B pangkat 3 dalam bentuk P dan Q. Berarti dia harus menciptakan yang dalam akar ini ke bentuk P dan Q. Berarti kan dia menciptakan, mengkreasikan sebuah ini gitu ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Jadi tugas kalian itu nanti membuat soal atau menelaah soal-soal eksponen dan logaritma dalam bentuk taksonomi Bloom yang baru gitu ya.